Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Ainur Latifah, Aisyah, Anggit Lestari, dan Bella Ayu akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih yang kami jelaskan pada diskusi hari ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ada manfaat kaidah-kaidah fikih itu sendiri, lalu yang kedua yaitu ada beberapa macam kaidah fikih. Baik, langsung kita mulai saja. Untuk yang pertama yaitu akan dibacakan oleh Ainur Latifah, lalu akan dilanjutkan oleh Bella Ayu, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Anggit Lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ainur Latifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat kaidah fikih. Adapun manfaatnya adalah untuk memberi kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru yang tidak atau belum jelas nasnya. Adapun manfaat kaidah fikih yaitu ada 6. Yang pertama, dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih kita akan mengetahui asas-asas umum fikih, sebab kaidah-kaidah fikih itu berkaitan dengan ilmu-ilmu fikih yang sangat beragam. Dengan kaidah-kaidah fikih kita akan mengetahui benang merah atau yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Yang kedua, yaitu dengan memperhatikan kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah menerapkan dan menentukan hukum terhadap masalah yang dihadapi, yaitu dengan masalah tadi atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih. Yang ketiga, yaitu dengan kaidah fikih akan lebih arif dan apik di dalam menerapkan fikih di waktu yang berbeda untuk keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan. Maksudnya dalam fikih itu kan terus berkembang. Fikih itu enggak saja monoton dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Nah, waktu yang berbeda itu karena zaman dulu tuh belum ada mukena dan sekarang itu udah ada mukena. Otomatis ada hukum yang berbeda. Terus tempat yang berbeda pula, misalkan zaman dulu tuh di Arab makanan pokoknya itu kurma, sedangkan di Indonesia makanan pokoknya itu beras. Otomatis sudah beda. Nah, sehingga nanti zakat fitrahnya berbeda. Di Indonesia pakai beras dan di Arab itu pakai kurma. Dan adat kebiasaan yang berlainan. Nah, itu karena beda-beda kebiasaan, ada kan kaidah usul fikih yaitu al-adatu muhkamatun, yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Jadi intinya adat kebiasaan yang berlainan itu bukan berlawanan, tapi tempatnya yang berbeda di Arab sama di sini. Terus waktunya yang berbeda itu antara zaman dulu sama zaman sekarang itu, sehingga adatnya pun berbeda, kebiasaannya itu berbeda, yaitu adat kebiasaan yang berbeda. Yang keempat, dengan menguasai kaidah-kaidah fikih bisa memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, atau menguatkan pendapat yang lebih mendekati kepada kaidah-kaidah fikih dan merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis tentunya. Yang kelima itu, orang-orang yang mengetahui kaidah-kaidah fikih itu akan mengetahui rahasia dan hukum Islam yang tersimpul dalam kaidah-kaidah fikih. Yang terakhir, yaitu orang yang menguasai kaidah-kaidah fikih secara mendalam di samping kaidah-kaidah usul fikih, yaitu akan memiliki keluasan ilmu dan hasil ijtihadnya itu lebih mendekati kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari kaidah ilmu fikih. Manfaat utamanya itu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat kuli, yaitu umum, dan juga teori-teori yang terkait dengannya untuk diterapkan pada dalil-dalil tafsili, yaitu yang terperinci, sehingga dapat dinisbatkan hukum syara yang ditunjukkannya. Melalui kaidah-kaidah tersebut diketahui nas-nas syara'nya dan juga hukum-hukum ditunjukkannya. Nah, dengan itu dapat dicarikan jalan keluar untuk menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan satu sama lain. Nah,
melalui dalil-dalil yang ada dalam kajian usul fikih ya, seperti qiyas, istinhan, istihab, urf, itu dapat dijadikan landasan menetapkan persoalan yang hukumnya tidak dijelaskan langsung oleh nas tersebut. Nah, sementara manfaat utamanya itu untuk menerapkan hukum syara terhadap segala perbuatan dan juga perkataan mukallaf. Fikih juga merupakan rujukan bagi hakim dalam menetapkan keputusan dan menjadi pedoman bagi mufti dalam mengeluarkan fatwa. Bahkan fikih ini menjadi petunjuk berharga bagi setiap mukallaf dan menetapkan hukum perkara-perkara dalam perbuatannya sehari-hari. Nah, dari penjelasan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa manfaatnya itu pertama itu untuk menerapkan kaidah-kaidah dalil syara yang terperinci agar sampai pada hukum-hukum syara yang bersifat amali. Kedua itu dengan kaidah usul serta bahasannya itu dapat dipahami nas-nas syara dan juga hukum yang terkandung di dalamnya. Dan terakhir itu untuk memahami secara baik dan tepat apa-apa yang dirumuskan ulama mujtahid dan bagaimana mereka sampai kepada rumusan itu. Selanjutnya itu manfaatnya bagi mujtahid itu menjadi pedoman dalam menentukan atau menetapkan suatu hukum syara berdasarkan dalil yang didapatkan. Sedangkan bagi seorang mutabi itu untuk mengetahui dasar hukum dari suatu amal yang ia ikut kerjakan atau yang ia ikuti, maka terhindar dari perbuatan taklid. Selanjutnya itu untuk sehari-hari untuk umat ke depan, pertama itu bila kita sudah mengetahui metodenya yang dirumuskan oleh ulama terdahulu, maka bila suatu ketika kita menghadapi masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab fikih terdahulu, maka kita dapat mencari jawaban hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah hasil rumusan ulama terdahulu. Yang kedua itu bila kita menghadapi masalah hukum fikih yang terurai dalam kitab-kitab fikih, nah tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauh perubahan yang terjadi, maka kita ingin mengkaji ulang rumusan para fuqaha yang lama itu, atau ingin merumuskan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan juga tuntunan kondisi yang dikehendakinya. Maka usaha yang harus ditempuh adalah merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fikih. Nah, kaji ulang terhadap suatu kaidah atau menentukan kaidah baru itu tidak mungkin dapat dilakukan jika bila tidak mengetahui secara baik usaha dan juga cara ulama lama dalam merumuskan kaidahnya. Hal itu akan diketahui secara baik dalam mempelajari kaidah-kaidah fikih ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anita Lestari. Saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih. Yang umumnya kaidah fikih itu ada banyak, namun di sini ada 5 kaidah yang paling utama. 5 kaidah ini sering disebut sebagai al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra. Yang pertama yaitu perkara tergantung tujuannya. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi, yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Misalnya, kegiatan duduk diam saja di masjid bisa jadi ibadah jika diniatkannya untuk beriktikaf. Selanjutnya, kaidah ini juga bisa dilakukan untuk membedakan antara perbuatan biasa atau adat dengan ibadah dilihat dari niatnya yang terakhir. Suatu ibadah juga bisa dibedakan dengan ibadah lain dengan melihat pada niat yang digunakannya. Misalnya, untuk membedakan sholat zuhur, asar, isya, atau untuk membedakan ibadah puasa Daud, ibadah puasa Senin Kamis, Yaumul Bidah, dan lain-lain. Kita tinggal lihat saja niatnya.
Yang kedua itu kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah kedua ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau dari kentutnya itu sendiri. Selain itu, ada pula hadis dari salah satu sahabat, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam sholatnya dan dia tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah dia buang keraguannya dan menetapkan hatinya atas apa yang ia yakini. Lalu kaidah yang ketiga di sini yaitu kaidah kesempitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah sebagai dalil, yaitu Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas suatu yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam rukhsah atau keringanan dalam beribadah apabila seseorang muslim mengalami kesulitan. Misalnya saja, keringanan sholat qashar dan tidak berpuasa pada orang yang berada dalam kondisi safar atau sedang melakukan perjalanan, atau keringanan kepada orang yang sedang sakit untuk melakukan sholat dalam posisi duduk dan atau berbaring, melakukan tayamum bagi orang yang sakit meskipun terdapat air dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Untuk kedua kaidah yang keempat dan kelimanya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Anggit Lestari yang telah membacakan kaidah pertama, kedua, dan yang ketiga. Lalu selanjutnya saya akan membacakan kaidah yang keempat dan yang kelima. Untuk kaidah yang keempat, yaitu kemadorotan hendaknya dihilangkan. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah memberikan madorot kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Contoh penerapan kaidah ini yaitu 1. Seseorang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran di bawah ancaman yang nyata diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat tersebut asalkan hatinya masih mantap dalam keimanan. Lalu yang kedua, yaitu haramnya makanan yang diharamkan menjadi hilang jika seseorang tidak mendapati satu makanan pun kecuali itu, dan jika ia tidak memakannya maka ia akan mati. Lalu sabda Rasulullah yang kedua yaitu tidak boleh ada bahaya dan menimbulkan bahaya. Contohnya yaitu larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Lalu yang terakhir yaitu kaidah kelima, yaitu adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Sesuai pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan pergaulilah mereka secara patut. Lalu sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, apa yang kaum muslim anggap baik, maka baik pula menurut Allah, dan apa yang kaum muslim anggap buruk, maka buruk pula menurut Allah. Seperti contohnya, transaksi kurs mata uang, penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari, kemudian setelah transaksi hal tersebut dibenarkan. Lalu contoh yang kedua yaitu penerapan kaidah ini juga yaitu pada penerapan pada masa haid, kadar nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafaroh, dan sahnya akad jual beli tanpa ucapan eksplisit seperti aku jual dan aku beli dalam sistem jual beli modern. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.